Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, man arafa utawi sapane wong iku arafa ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe man, faqad arafa mongko yakti temen-temen bakal ngerti sapa man rabbahu ing pangerane man. Barang siapa yang kenal dan tahu dirinya itu siapa, maka betul-betul dia akan tahu Tuhannya. Maksudnya adalah hidup yang ada pada diri siman tadi, hidup yang ada pada diri kita sebagai manusia, itu hidupnya siapa? Kalau kita tahu bahwasanya ini bukan hidup kita sebagai manusia, dengan dasar sifat hakikatnya manusia adalah al-maut, mati. Lah, lawan katanya mati sifat adalah hidup. Dan ini menjadi sifat hakikatnya Allah. Al-hayat, hidup. Berarti yang memiliki hidup itu bukan manusia, tetapi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu terhadap dirinya bahwasanya hidup ini bukan hidupnya manusia semata-mata, akan tetapi ini hidupnya Allah, maka dia jelas faqad arafa rabbahu. Bahasa kenal dan tahu akan Tuhannya adalah secara otomatis di dalam hati akan muncul tajalli Allah secara mutlak. Dan ini tempatnya tidak di akal, tapi di hati. Tentang hidup, olehnya membaca, mengenal, mengetahui itu bukan dengan akal, tapi dengan hati. Barang siapa yang hatinya akan tahu bahwasanya hidup ini adalah hidupnya Allah, maka secara otomatis yang terjadi pada hati saudara tajalli mutlak terhadap Allah, sehingga manusia tidak mengakui atas dirinya hidup boleh dihidupi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tetapi justru yang muncul makrifat Allah hati ini apa? Menetapkan semua apa yang ada pada dirinya hidup itu adalah Allah. Inilah maksud daripada barang siapa yang tahu, mengenal jati dirinya, maka dia akan tahu betul-betul terhadap Tuhannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sayugjanya manusia itu tidak hanya duduk manis di dalam taholli. Sebab apa? Jikalau tetap duduk manis di taholli, manusia tidak akan pernah keluar dari jeratan nafsu, tidak akan pernah menjadi hamba Allah, budak Allah. Dia senantiasa menjadi budaknya hawa nafsu. Ingat, Dajjal akan mempengaruhi hati kamu supaya hati kamu tetap patuh, taat terhadapnya. Itu maksudnya adalah nafsu. Semua manusia dihinggapi hatinya tentang nafsu, tapi tidak semua manusia
itu menjadi budaknya hawa nafsu. Itulah yang kamu maksud. Inna lil muttaqina, mereka hanya yang bertakwa, ya, inda rabbihim, terhadap Tuhannya, jannatul na'im, kedamaian di dalam hatinya. Karena apa? Tidak keluar kehambaannya. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Jangan pernah saudara menjadi budaknya hawa nafsu. Sebab sekalipun saudara ini dihormati orang, dipuja orang, alimnya seluruh dunia, ingat, kalau masih ditakholi, pada hakikatnya saudara adalah budaknya hawa nafsu. Iman saja, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidak merasa kalau saudara sebenarnya memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman terhadapnya. Dan itu saudara tidak akan pernah mengerti kalau itu merugikan saudara sendiri. Oke, sedikit apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan betul-betul menjadikan satu perubahan dalam hati saudara untuk melakukan apapun. Dan yang nomor dua, mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan akan merubah karakter perbuatan hati saudara. Ingat, sesungguhnya Allah tidak melihat status zahiriyah ini, akan tetapi Allah hanya melihat fi qulubikum, apa yang terjadi pada di dalam hatimu. Apakah hatimu menjadi budaknya hawa nafsu atau menjadi